Rekan-rekan guruku, kita lainkan. Selamat pagi Bu Evli. Selamat pagi Bu Korlan. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu, sehat. Oke, jadi hari ini kan Bu kita berbincang-bincang sebentar ya. Nah, nanti kan Ibu akan melaksanakan proses coaching ya bersama Pak Robert. Nah, di sini saya sebagai observer yang akan mengamati proses coaching antara Ibu dan Pak Robert. Jadi yang pertama nih, sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang menjadi acuan bagi saya untuk menilai proses coaching Ibu. Ya, jadi ada rubrik penilaiannya ya Bu. Nah, adapun nanti coachingnya harus sesuai dengan rubriknya ini Bu. Nah, kemudian saya juga akan menilai bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, saya juga akan mengamati bagaimana respon si coaching terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Adapun prinsip coaching itu ada kemitraan proses ya, proses kreatif, terus mengembangkan potensi. Nah, itu ada prinsip-prinsipnya ya Bu. Nah, jadi sebelum Ibu nanti nih praktek coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Baik. Pertanyaannya begini Bu, apa nanti kompetensi yang Ibu kembangkan saat proses coaching? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Korlan. Jadi 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu adalah memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bu. Kira-kira 3 pertanyaan itu, tiga kompetensi itu Bu. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu? Iya benar Bu. Nah, jadi dari ketiga kompetensi itu yang mana yang lebih Ibu spesifikkan untuk dikembangkan gitu? Jadi mungkin yang ingin saya kembangkan lebih spesifik ya Bu Korlan, dari 3 kompetensi itu mungkin di pertanyaan yang memberikan pertanyaan berbobot yang pertama. Yang kedua itu ya mendengarkan aktif Bu. Jadi 2 lah yang lebih spesifik Bu dari 3 kompetensi tersebut. Oh, berarti dari 3 Ibu lebih spesifikkan itu jadi 2. Yang pertama tadi pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya Bu. Iya Bu. Nah, jadi kita lanjutlah dulu mengenai terkait indikator. Tadi Oke, Bu. kompetensi udah, sekarang indikator. Nah, jadi nanti saat pada coaching, indikator apa yang ingin Ibu harapkan? Jadi Bu, indikator yang ingin saya harapkan terhadap coaching saya ya, saya menginginkan coaching saya itu dapat mengeksplor ide-ide ataupun gagasan-gagasan dalam penyelesaian masalahnya Bu. Jadi seperti itulah indikatornya Bu. Coaching ini dapat menyelesaikan masalahnya itu dengan ya mandiri gitu Bu, gitu. Seperti itu Bu. Jadi begitu ya Bu. Ya. Nah, saya akan mengamati proses coaching Ibu nanti ya. Baik Bu. Nah, itu secara langsung. Nah, jadi nanti proses coaching selesai, kita berbincang-bincang kembali ya Bu. Baik Bu. Kalau begitu, Ibu bisa langsung melakukan coaching kepada coaching. Semoga berjalan lancar ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Evriani. Selamat pagi Bu Evriani. Selamat pagi Pak Robert. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Pak, sehat Pak. Ya. Begini Bu, saya ada masalah dengan anak didik saya Bu. Jadi saya selama ini merasa bahwa saya mengajari anak didik saya itu dengan penuh kasih sayang, mengajari materi-materi pembelajaran fisika dengan semangat. Tapi ternyata setelah melaksanakan proses pembelajaran dan ada proses evaluasi, ternyata anak didik saya ini Bu tidak memberikan hasil yang maksimal.
Bahkan ada Bu yang nilainya itu di bawah KKM. Oh, seperti itu. Iya Bu. Jadi menurut Bapak kira-kira kenapa sih anak didik Bapak bisa mendapatkan nilai rendah seperti itu? Pokoknya kenapa alasan itu Pak? Penyebabnya apa lagi? Menurut Bapak yang itu yang Bapak perhatikan gitu. Iya, awalnya Bu saya berpikir bahwa anak didik saya ini malas belajar, begitu kan Bu, malas belajar. Jadi itu yang mengakibatkan nilainya rendah begitu. Saya tidak menilik kepada diri saya sendiri. Ternyata setelah saya pikir-pikir dari hasil ujian yang saya identifikasi anak didik saya ini, ternyata ada juga kesalahan dari diri saya. Apa itu Pak? Saya mengajar menggunakan model pembelajaran ceramah. Jadi setiap hari dalam pembelajaran saya ceramah Bu. Jadi model pembelajaran ceramah aja yang bisa Bapak laksanakan. Iya, pembelajaran pembelajaran Bapak ceramah. gitu ya Pak. Nah, di sini kan Bapak kan sudah dapat mengetahui apa sih penyebab dari anak didik Bapak bisa mendapatkan nilai-nilai yang rendah ya kan. Jadi saya ingin bertanya juga, apa penyebab lain selain dari ya itu Pak, selain dari metode pembelajaran itu Pak? Iya, jadi selain dari metode pembelajaran yang bersifat ceramah tadi Bu, saya identifikasi lagi ada penyebab yang lain. Antara lain adalah media pembelajaran yang saya gunakan. Biasanya saya hanya menggunakan spidol 3 warna Bu, Oh, seperti itu, Pak. tentor begitu Bu. Jadi mengajar ceramah spidol 3 warna, siswa perhatikan anak-anak saya mengajar begitu kan Bu. Oh, seperti itu, Pak. Kemudian itu tiap hari saya lakukan. Nah, ternyata kan ada media model-model yang lain dan juga media yang lain. Kalau model pembelajaran lain ada banyak yang kita pelajari waktu di perkuliahan kan Bu, yang itu memang sangat bermanfaat untuk kita lakukan di sekolah. Kemudian media pembelajarannya ada baiknya juga menggunakan PowerPoint Oke Pak. dan juga menggunakan Canva. Oh, seperti itu. Oke, berarti Bapak sudah menyadari lah bahwa kenapa sih anak didik Bapak nilainya rendah-rendah ya kan, karena penyebab-penyebab yang Bapak sebutkan tadi ya kan Pak gitu. Jadi setelah menyadari ini, tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan ke depannya gitu Pak? Iya, setelah menyadari itu, maka saya akan mencoba menggunakan variasi model pembelajaran Bu, bukan hanya dengan metode ceramah. Ya, kemudian media-media pembelajarannya dan juga apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran fisika berupa alat-alat yang bisa membuat siswa ini lebih memahami pembelajaran fisika gitu Bu. Bagus sekali Pak, rencana-rencana yang Bapak katakan tadi ya kan, semoga ya kan. Jadi setelah itu Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah ini? Ya, saya sudah merasa lega Bu dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Semoga saja saya bisa konsisten Bu. Selain juga saya memulai, kan kalau kita memulai tanpa konsistensi itu tidak ada gunanya Bu. Jadi yang paling penting itu adalah konsisten untuk melakukan perubahan itu dan meningkatkannya di kemudian hari. Oke, jadi itulah yang bisa Bapak lakukan ya gitu ya Pak. Rencana apa yang Bapak lakukan ke depannya nanti? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi Bu, saya akan tetap konsisten. Saya berterima kasih kepada Bu Epriani yang sudah membantu saya mendengarkan curhatan saya mengenai anak didik saya ini. Sepertinya sebentar lagi saya mau masuk lagi Bu. Oh iya Pak. Saya pamit dulu ya Bu. Oke Pak ya. Silakan Pak. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak. Ya. Selamat pagi Bu Eviani. Selamat pagi Bu Forlan. Jadi Ibu sudah selesai ya melakukan kegiatan coaching ya bersama Pak Robert. Ya benar sekali Bu. Tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Robert tadi Bu. Baik Bu ya. Jadi Ibu sudah selesai melakukan kegiatan coaching. Jadi ada nih pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ini pembicaraan kita pasca observasi ya Bu. Ya. Nah tadi kan Ibu sudah melaksanakan proses coaching. Nah yang ingin saya tanyakan nih Bu,
bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kegiatan kompetensi setelah Ibu melakukan coaching tadi? Terima kasih Bu Parlen. Oke, jadi saya menilai Bu performa saya setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa saya sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur beta Bu. Jadi saya sudah mengikuti alur beta Bu. Tapi saya tidak tahu juga kan Bu, ya. Saya sudah melakukannya, tapi dilihat diamati oleh Bu Parlen bagaimana ya saya kembalikan ke Bu Parlen gitu. Bagaimana Ibu mengamati saya gitu. Jadi tadi menurut Ibu sudah melakukan proses coaching itu sudah sesuai dengan alur perintah, ya. Jadi boleh nih saya menyampaikan pendapat saya dari pengamatan saya tadi melihat Ibu melakukan coaching bersama Pak Alvin. Boleh sekali ya Bu. Oke, baik, boleh. Oke, dari hasil pengamatan saya ya Bu, tadi saya lihat proses coachingnya sebelumnya itu sudah berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan baik. Jadi Ibu dengan coaching sudah lancar tadi pembicaraannya, terus juga Ibu juga sudah melaksanakannya atau melakukannya itu sudah sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian nih yang saya lihat tadi ya Bu, Ibu tadi sudah menggali koci dengan pertanyaan yang berbobot. Saya lihat ya Bu. Nah, dan saya juga lihat tadi coachingnya juga merespon dengan baik dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, jadi menurut pengamatan saya ya Bu, prinsip coaching juga sudah ada di dalamnya Ibu lakukan dan sudah sangat bagus, luar biasa. Terima kasih Bu Parlen atas penilaiannya. Nah, jadi kan Ibu sudah mendengar tadi, itu kan berdasarkan pengamatan saya. Jadi bagaimana menurut Ibu? Jadi menurut dari pemaparan Ibu ya, saya merasa senang Bu mendengarkannya gitu. Saya merasa senang. Tapi dibalik rasa senang saya perlu juga nanti Bu memperbaikan ya, untuk saya juga lebih berlatih lagi untuk menjadi seorang coach ya kan Bu, untuk rekan-rekan sejawat saya gitu. Jadi perlu latihan juga supaya lebih maksimal lagi mungkin ya kan Bu, lebih bagus lagi gitu Bu. Terima kasih ya Bu Parlen. Oke, baik Bu. Nah, setelah selesai coaching, apakah ada rencana tindak lanjut ke depannya Bu? Kalau rencana tindak lanjut pasti ada Bu. Jadi rencana tindak lanjut saya mungkin Bu, saya ingin ke depannya ya saya itu Bu berlatih lagi Bu, berlatih perlahan-lahan ya namun menjadi seorang coach yang profesional nantinya ya kan Bu. Supaya dapat membantu teman-teman atau rekan-rekan sejawat saya dalam mengatasi permasalahan atau ya permasalahan yang dihadapi mereka lah gitu, atau terhadap murid saya pun juga bisa ya kan Bu gitu ya kan Bu. Seperti itu lah Bu. Jadi kedepannya saya ingin berlatih lah Bu, menjadi coach yang profesional. Luar biasa sekali ya Bu. Nah, setelah kegiatan ini yang saya tangkap tadi, Ibu akan terus berlatih ya. Nah, agar terbiasa dalam kegiatan coaching. Nah, jadi oh iya, kita sudah di akhir sesi ini Bu ya. Iya, udah di akhir sesi nih ya. Oke, sebelum kita tutup lah Bu. Ada lagi pertanyaan dari Ibu? Mungkin kalau pertanyaan udah cukup mungkin ya. Udah banyak lagi pertanyaan ya Bu. Oh iya. Oke, baik Bu. Jadi cukup sampai di sini ya pertemuan kita. Iya Bu. Oke, selamat pagi ya Bu Efri. Selamat pagi Bu, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama.